Yeay, ini dia Sunrise Bromo. Selamat pagi Sobat Loka dari Bromo. Sobat Loka, apa kabar? Seperti biasa, saya akan mengajak sobat untuk mengenal kearifan budaya-budaya yang ada di Nusantara kita. Saya dan tim Loka kali ini berjalan-jalan sedikit lebih jauh dari biasanya. Di sepanjang perjalanan, saya disuguhi pemandangan yang luar biasa indahnya. Hal sederhana seperti inilah yang tanpa kita sadari bisa menjadi hiburan di tengah kepenatan kita dengan rutinitas yang itu-itu saja. Setelah lebih dari 12 jam perjalanan, saya dan tim Loka akhirnya sampai juga di Surabaya. Tapi ini belum selesai. Penasaran kan dengan Loka kali ini? Terus ikuti kamu ya. Hai Sobat Loka, sekarang saya udah ada di Desa Cemoro Lawang dan sekarang saya akan berkunjung ke rumah Pak Said di mana beliau merupakan salah satu orang dari suku Tengger. Nah, kita langsung aja ya, rumahnya ada di pojokan sana. Selamat sore Bapak. Ya. Pasti Pak Said ya. Ya, Saya Mbak. Fanya. Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Fanya. Mbak Fanya, Nah, Mbak dari mana? Saya dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Ya, Nah, ya. Masuk. oh ya, kalau gitu ayo deh. Yuk, silakan masuk. Nah, ini kopinya tuh. Beruntung sekali, saya diajak mampir ke rumah Bapak Said yang baik hati menyuguhi saya kopi khas Tengger. Di daerah Tengger, sekitar bulan Mei sampai Oktober adalah musim kemarau. Ini saya minum ya, Pak. Ya. Tak heran, ketika saya datang ke sini, lalat-lalat seolah menyambut kedatangan saya. Tapi Pak Said dengan sigap menyalakan lilin untuk menghalau lalat-lalat tersebut. Nah, Sobat Loka, sebagian besar orang-orang suku Tengger ini bermata pencarian sebagai petani. Begitu juga dengan Pak Said. Nah, jadi sekarang Pak Said mau ngajak saya jalan-jalan ke ladang buat lihat ini bawang Ya, bawang prei. bawang prei, Atau sawi, kubis. Nah, cuman banyak deh. Nah, cuman yang sekarang kita bakal lihat tuh bawang prei. Jadi emang bawang yang tumbuh di tanah Tengger ini. Ya dah. Mari. Oh ya, ayo Pak. Ya, Sobat Loka, sebelum saya sama Pak Said bakal pergi bertani, Pak Said mau cerita dulu sama saya tentang sedikit tentang suku Tengger ya Pak ya. Ya. Jadi langsung aja dong Pak, ceritain gimana sih sejarah
sejarahnya suku Tengger ini? Oh, sejarahnya dulu Mm-mm. gini katanya ya. Mm. Ada ya apa tuh Roro Anteng itu dikawin dengan Joko Seger. Itu dikawin dengan Joko Seger itu lama ya, kira-kira sudah 1 tahun. Itu katanya tuh minta anak Mm-mm. di mana tuh di Laut Pasir, Mm-mm. di Watu Kuta namanya. Mm-mm. Itu minta anak 25 katanya. 25 anak. 25 anak yang apa tuh yang busu untuk dilabuhkan di Gunung Bromo itu loh katanya. Namanya Dewa Kusumo. Dewa Kusumo. Iya. Jadi dia dikorbankan. Iya Nah, dikorbankan. setelah itu Setelah itu ya sudah apa tuh yang 24 ya. 24 itu ya hanya di sekitar sini saja udah. Ada yang di Cemoro Lawang ini, ada yang pokoknya hanya di sekitar Tengger ini sudah. Dua. Suku Tengger adalah sebuah suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo, Jawa Timur. Mereka percaya bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari kerajaan Majapahit yang saat itu mengasingkan diri. Nama Tengger berasal dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger yang diyakini sebagai asal-usul nama Tengger, yaitu Teng akhiran dari nama Roro Anteng dan Ger akhiran nama Joko Seger. Sungguh menyenangkan sekali bisa membantu Pak Said di kebun bawang prei. jadi bawang prei ini tuh ternyata adalah bawang yang tumbuh di kawasan Tengger. Tengger. Kalau di sini bawang merah nggak tumbuh ya Pak Oh, ya? nggak tumbuh karena Nggak tumbuh. tanah pasirnya Pak. Nah ini jadi Ya. Loh, ini loh tanah pasir ini. tanahnya, aduh, Ya, jadi enggak tanahnya tanah pasir. Jadi kalau bawang merah nggak tumbuh, Nggak tumbuh, iya. tumbuhnya bawang prei. Jadi Bawang sekarang prei. kita mau panen bawang. bawang prei ini Pak. Ya. Ini kalau panen ini diambil separuh ini. Diambil separuh. Ini diambil separuh. Jadi tinggal separuh. Oh. Tanpa terasa, hari sudah sore. Langit senja mulai menampakkan diri. Dalam sekejap, matahari menghilang dan malam menjelang. Banyak dari penduduk Tengger pulang untuk beristirahat. Namun, sebagian di antaranya memilih untuk menikmati malam bersama dengan kerabat. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang justru baru akan memulai aktivitasnya di kala yang lain lelap dalam tidurnya. Dan mereka yang sengaja terjaga itulah yang akan membawa saya berpetualang mengenal suku Tengger dan Gunung Bromo lebih jauh. Ya Sobat Lokal, sekarang saya udah ada di Paranjakan Bromo dan sunrise-nya udah kelihatan dan tentunya kawahnya udah kelihatan ya. Di situ ada Gunung Batok dan ada Gunung Bromo juga yang Sobat Lokal, sekarang saya lagi sama Pak Yadi ya. Beliau merupakan salah satu orang suku Tengger juga yang akan membawa saya ke Penanjakan. Dan kita bakal ngelewatin apa Pak? Lautan pasir. Terus juga bakal lewatan jalan berkelok-kelok gitu. Jadi kayak Sobat Lokal, lautan pasirnya tuh kayak nggak ada jalurnya tuh kayak nggak jelas. Terus kabutnya tebel banget. Belum juga pagi, saya dan tim Loka harus sudah beranjak. Karena jika tidak bangun sebelum pagi, saya akan melewatkan sebuah momen luar biasa yang tidak setiap hari bisa saya temui. Nah Sobat Lokal, sekarang saya udah ada di Paranjakan dan kebetulan karena hari ini weekend jadi kayak crowded banget alias penuh banget sama orang. Mulai dari turis domestik sampai turis mancanegara. Bisa dilihat ya, sekeliling kita tuh penuh. Biasanya kalau misalnya kita hari Senin sampai hari Kamis tuh nggak akan sepenuh ini, cuman karena ini lagi weekend jadi penuh. Sunrise udah mulai kelihatan tuh. Nah Sobat Lokal, itu dia pemandangan
sunrise ya, alias matahari terbit dari Gunung Bromo. Dan ini mungkin sekitar jam 4 kurang, dan mungkin sebentar lagi akan lebih cerah. Dan tentunya sekarang kan lagi musim kemarau, jadi cerah banget, kita bisa lihat Gunung Bromo-nya jelas dan kabutnya hanya di bawah. Kan penasaran? Faila, you know what? I do really speechless. Ini yang namanya Pananjakan, gugusan bukit tertinggi. Ya Sobat Lokal, sekarang saya udah ada di Pananjakan Bromo dan sunrise-nya udah kelihatan, dan tentunya kawannya udah kelihatan ya. Di situ ada Gunung Batok dan ada Gunung Bromo juga yang mengeluarkan asap-asap. Dan karena sekarang kabut, jadi kayak semacam belum kelihatan lautan pasirnya. Jadi masih semacam seperti lautan kabut. Tapi yang pasti kita bakal turun ke bawah nanti, dan semoga kabutnya udah hilang. Semburat matahari malu-malu perlahan mulai merangkak menggantikan gelap malam. Seluas mata memandang, hamparan awan juga kabut pagi membuat saya rasanya berada di negeri di atas awan. Bromo! Bersama dengan para penduduk Tengger dan banyak turis lainnya, saya melihat matahari mulai terbit. Nanti kita bakal ke sana Sobat Lokal, jangan kemana-mana. Luar biasa, it's so awesome. Setelah puas menikmati pemandangan Gunung Bromo yang merupakan gunung berapi aktif dan yang paling terkenal di Jawa Timur ini, saya pun turun dari Pananjakan. Tapi sebelum bertolak untuk melanjutkan perjalanan ke lautan pasir, saya menemukan deretan pedagang yang juga penduduk Pedes ya, Pak, Tengger. ya? Pedas manis, Oh, saya mau asin deh. pedas asin. Pedes asin. Iya, ya. Ini apaan nih Pak? Cabe. Cabai apa? Tengger. Cabai Tengger. Jadi emang tumbuhnya di Tengger aja. Iya. Berapa? Kayak kalau di Sunda ini kayak semacam cabai gendot ya. Cuman kalau di sini sebutnya cabai apa Pak? Cabe terong. Cabai terong. Kayak bentuknya emang kayak terong Belanda, tapi ini sebenarnya cabai. Rasanya pedas banget nggak nih? Super pedas. Super pedas. Kayaknya nanti harus dapat juga. Nah, sekarang saya sama Pak Yadi bakal menuju ke lautan pasir ya Pak ya. Jadi Bapak udah berapa lama nih sebagai juru jeep? 7 tahun Mbak. Udah 7 tahun ya. Bapak asli Tengger berarti ya. Iya. Gimana sih Pak? Ya, Rumahnya tinggalnya? tinggalnya saya di Sukapuranya. Sukapura ya. Ini sekitar berapa lama Pak perjalanan dari tadi Pananjakan sampai ke lautan pasir? Dari Pananjakan sekitar ya 20 menit. 20 menitan ya. Ya. Dari Tancep Pak. Ini jeepnya dikelola oleh koperasi ya Pak ya? Paguyuban Mbak. Paguyuban. Ya. Ini semua ada 4 paguyuban. Paguyuban. Terus Bapak biasanya dalam satu hari berapa kali ini? Kalau narik paling banyak itu 2 kali. 2 kali paling banyak. Biasanya sunrise sama Bromo aja. Bromo aja. Kalau untuk bulan yang depan tuh mungkin sunset. Sunset. Ya. Oh memang bakal ada tempat buat sunset gitu? Ada, memang sudah ada. Oh udah ada. Tapi di sebelah Roda jeep yang saya tumpangi mulai menyentuh tekstur tanah berpasir. Itu tandanya saya sudah sampai di lautan pasir Gunung Bromo. Look at that! Baru saja berakhir hujan di sore. Karena sedang kemarau, savana di sini terlihat seperti tumbuhan yang habis terbakar ya. Tapi justru jadi sensasi tersendiri melihat pemandangan savana seperti ini. Seperti bukan di Indonesia, tapi ini di Indonesia. Believe that. Oke Sobat Lokal, sekarang saya udah sama Pak Yadi, salah satu orang suku Tengger. Dan Pak Yadi bakal ngajak saya melihat-lihat pemandangan sekitar savana ya Pak ya. Sekaligus cerita-cerita tentang Bromo dan Tengger dan sekitarnya. Yaudah yuk Pak, langsung aja ke Tak akan bisa dibeli. Wisata Gunung Bromo adalah destinasi wisata yang dikenal luas, baik dari wisatawan domestik maupun penikmat perjalanan dari mancanegara. Gunung Bromo memiliki karakter alam yang menawan, hamparan lautan pasir yang luas, udara yang segar, dan berhawa dingin. Inilah yang membuat wisata Gunung Bromo disukai para wisatawan dan menjadikan Gunung Bromo sebagai tujuan wajib, terutama untuk kalangan mountain traveler.
Nah, Sobat Loka, ini ada lagi satu tanaman yang emang cuma tumbuh di daerah dingin ya Pak ya. Ini tanaman adas namanya. Jadi apa sih Pak ini tuh khasiatnya? Nah, ini untuk sakit perut. Sakit perut, Lagi ini pegel-pegel gitu. pegel-pegel. Kayak minyak kayu putih juga Nah, bisa ya. seperti itu. Cuman ini yang udah kering ya karena sekarang lagi musim kemarau. Tapi karena kemarau akan segera berakhir, maka ini ya Pak ya udah mulai tumbuh-tumbuh yang boleh Pak diambil, dimakan langsung ya. Jadi kayak hijau-hijau gini. Kan, Bapak. Jadi saya cobain makan ya. Ya, mau yang mana aja nih? Ini yang hijau. Yang hijaunya ya. Kebetulan saya agak sedikit sakit perut sih. Jadi semoga ini berkhasiat. Adas ya. Ada. Kok rada manis ya Pak? Iya. Kok semacam enak? Manis, terus kayak mint. Enak kok. Oh. Apalagi nih Pak hasilnya? Itu untuk anak kecil. Anak biasanya kecil. untuk pakai anak kecil. Yang sering di sini pakai anak kecil. Anak kecil ya. Iya deh. Lanjut lagi kali ya Pak ya, jalan-jalan. Janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Ya, Sobat Loka, sekarang saya lagi naik kuda nih. Namanya Dolar. Dolar, say hi dong. Hai. Bromo, sebuah gunung yang termasuk dalam satu kawasan Bromo Tengger Semeru National Park. Di dalamnya tersimpan berbagai keindahan. Kaldera, lembah, ngarai, lautan pasir yang membuat wisatawan berdecak kagum. Tak ketinggalan, keramahan masyarakat suku Tengger yang banyak membantu wisatawan juga menjadi kemenarikan tersendiri. Keindahan Bromo rupanya tak hanya menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung, namun juga menjadi berkah bagi masyarakat suku Tengger sendiri. Namanya Dolar. Dolar, say hi dong. Hai. Hai. Iya. Nah, ini namanya Dolar. Karena pemiliknya suka dolar, itu dia pemiliknya. Dan sekarang kita bakal ke pura yang ada di Laut Pasir Bromo ini. Kiri-kiri, yuk. Siap. Sekarang kita udah ada di depan Pura Luhur Poten Bromo. Nah, ini merupakan salah satu tempat beribadah untuk masyarakat Tengger. Ya Pak ya? Cuman katanya hanya dipakai 1 tahun 2 kali ya ketika upacara Kuningan. Yang setahun tuh diadakan 2 kali. Nah, boleh diceritakan dong Pak kayak gimana nanti kalau misalnya ini ketika dibuka tuh kayak gimana? Kalau dibuka ini ya misalnya. kita bisa masuk kan, masuk ya di depan itu kan yang paling depan itu untuk utama untuk apa, untuk persembahyangan yang paling depan. Nah itu terus Di dalamnya ada apa aja tuh ya Pak? itu ya apa ya tempat sajinya aja, Tempat sajinya. untuk Oh. persembahyangan itu.
Jadi emang khusus upacara Ya upacaranya. apa disebutnya katanya? Kalau tiap 1 tahun sekali itu upacara adat, upacara kasada. Upacara kasada. Tapi sayang sekarang sedang tidak bisa ya, kita harus hidup. Ini kudanya punya Pak Mul sendiri. Ini sejak kapan Pak sudah menjadi joki kuda? Oh gitu, berarti udah lama banget ya. Dijinakinnya sendiri juga. Gimana cara dijinakin? Jotai lari. Oh gitu. Kebetulan sekarang udah jinak ya, udah capek. Untuk tarifnya sendiri sih Pak rata-rata. Kalau cuman satu kali jalan doang, 75.000. Oh iya. Kayaknya nggak mau cepetan sama Jalan-jalan sama dolar, si kuda yang penurut. I am so happy. Tapi masih lebih seru kayaknya kalau saya ngerasain kaki saya menyentuh pasir Gunung Bromo secara langsung. Di tengah jalan, saya bertemu dengan seorang bapak yang membawa tumpukan rumput di dalam karung yang kelihatannya cukup berat. Pak, dari mana nih? Dari Lumajang. Oh, bapak saya dari Lumajang. Maksudnya bapaknya dari mana kok bawa rumput banyak banget Dijual untuk dijual? Ngambilnya di mana? Apa? Ngambilnya di mana? di Sana. sana. Loh, jauh dong, Pak. Jauh. Ternyata ini ya, Pak ya. Rumputnya buat dijual. Iya, Dan Bapak dari Lumajang. iya. Ternyata ada juga orang selain orang Tengger yang datang ke Ya. sini untuk mengadu nasib. Cie. Bapak ini berapa dijualnya? 2 kali Harganya dijualnya 50. 50.000 Iya. untuk 2. Ya. Oke, dengan usaha yang sangat keras hanya mendapatkan 50.000 Bapak ini. Tetap semangat ya Pak ya. Kalau iya. Silakan melanjutkan perjalanannya Pak. Hati-hati di jalan ya Pak. Semangat. Ternyata ada juga orang selain masyarakat Tengger yang berada di sini untuk mengadu nasib, seperti contohnya beliau berjualan rumput untuk diberikan kepada penunggang-penunggang kuda di sana. Yeay. Jadi ternyata dengan adanya lautan pasir di kawasan Bromo ini itu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Tengger. Suku Tengger dan Gunung Bromo, satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling dibutuhkan oleh satu sama lain. Pasangan alam dan manusia yang diciptakan untuk bersama dan saling menjaga. Berada di tengah hamparan laut pasir yang begitu luas yang diapit oleh pegunungan, membuka mata saya bahwa manusia begitu kecil seperti debu di antara seluruh alam semesta ciptaannya. Perjalanan saya masih akan berlanjut ke sebuah tempat yang menyimpan cerita lain. Cerita mengharukan sekelompok manusia di balik keindahan alam yang ada di sekitarnya. Ingin tahu ceritanya? Tetap di Loka. Sobat Loka, sekarang akhirnya saya nyampe juga di ketinggian 2308 mdpl dan di belakang saya ada kawan.
Hari ini saya akan menemui cerita baru di sebuah lokasi yang menyimpan harta karun luar biasa negeri Indonesia yang bahkan tidak dimiliki negara lain. Bagaimana tidak, di tempat ini ada salah satu dari 2 Blue Flame di dunia. Sobat Loka, sekarang akhirnya saya nyampe juga di ketinggian 2308 mdpl dan di belakang saya ada kawah ijen yang luasnya sebesar 5.400 hektar. Dan saya akan menuju ke dasar kawahnya untuk bertemu para penambang tradisional. Langsung aja yuk ikut saya. Perkenalkan, saya Fanya. Mas Adi. Mas lagi ngapain nih? Lagi istirahat ya? Mau kemana emangnya Mas? Ini mau turun ke bawah, mau ambil barang. Oh gitu. Saya boleh ikut nggak ke bawah? Ya udah kalau gitu kita langsung aja yuk ke bawah. Bukan hal yang aneh jika di area kawah dipasang papan peringatan agar wisatawan tidak turun atau mendekat ke arah kawah, kecuali sudah mendapatkan izin atau ditemani pendamping. Jalan menuju kawah sangat berbahaya. Jalur yang saya lalui sangat curam dan berbatu. Sementara itu, asap belerang yang beracun terasa menusuk hidung saya. Sobat Loka, sekarang saya sama Mas Adi akan menuju ke dasar kawah, di mana kawah ijen ini merupakan kaldera yang paling luas sepulau Jawa. Dan ini suhunya sekitar 200 derajat ya Mas ya, dan mengeluarkan gas asam, di mana gas asam itu merupakan salah satu gas asam yang paling tingkat keasamannya paling tinggi di dunia. Makanya semacam bau bau asapnya tuh sangat menyengat. Makanya saya nggak kebayang deh gimana Mas Adi tiap hari bolak-balik bawa belerang nyampe atas 3 km. Percaya atau tidak, jalur berbahaya adalah jalur yang setiap harinya dilewati oleh para penambang belerang. Belum lagi termasuk perjalanan ke pengepul belerang untuk menjual hasil tambangnya. Nah, Sobat Loka, ini dia Mas Adi habis turun dari bawah dan membawa ini sekitar berapa berat nih Mas? Sekitar 65 kilo dan harus berjalan sepanjang 3 kilo. Itu pulangnya ya, belum tadi berangkatnya 3 kilo juga. Cuman bedanya nih berangkatnya bawa beban. Aduh, Mas ini tuh emang udah sehari-hari ya kayak gini ya? Iya. Itu udah sejak kapan jadi penambang belerang? Itu sudah 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun penambang belerang, Ya. tiap hari tuh. Tiap hari. Tiap hari bawa kurang lebih 65 kilo. 65 kilo. Ini dijualnya berapa Mas? Per kilonya Rp780. 780 rupiah. Dan itu biasanya sehari berapa kali bolak-balik? 2 kali. 2 kali bolak-balik. Wah, Mas Adi ini ternyata mempunyai profesi yang cukup yang cukup sangat menantang, malah bukan cukup. Karena sebenarnya ini sangat berbahaya ya Mas ya.
Kehidupan para penambang di Kawah Ijen yang sejak tahun 2008 statusnya tak pernah kurang dari siaga ini sangat lekat dengan bahaya. Bukan hanya resiko jatuh dan terkena bebatuan yang harus mereka hadapi. Setiap harinya, mereka harus menghirup asap belerang yang beracun dari jarak yang sangat dekat. Sungguh pekerjaan penambang belerang di Kawah Ijen ini adalah pekerjaan yang penuh resiko. Kalau orang masuk ke sana langsung ini ya, Iya. langsung melepuh kayaknya. Nah, terus ini kayak sekedar tips untuk sobat lokal kalau misalnya mau emang berkunjung ke sini, jangan lupa pakai masker, dan maskernya kayak gini ya kalau untuk pengunjung ya, karena asapnya sangat asam sehingga berbahaya untuk paru-paru. Obrolan saya dengan Mas Adi tadi membuat saya penasaran untuk mengetahui berapa hasil tambang belerang yang berhasil Mas Adi dapatkan hari ini. Oleh karena itu, saya ikut Mas Adi sampai ke pengepul belerang. Nah, sobat lokal, kita udah nyampe di Pondok Bundar ya. Nah, Mas Adi tuh udah sekitar dari dasar kawah nyampe sini berapa kilo, Mas? 2 kilo, udah berjalan 2 kilo, masih ada 1 kilo lagi. Tapi sekarang kita timbang dulu di sini. Dapat berapa kilo nih, Mas? Monggo dicek untuk akuratnya. Rp40.000 untuk hampir 60 kg belerang yang dibawa berkilometer jauhnya dengan medan yang mengancam nyawa. Angka rupiah yang untuk kita mungkin tidak terlalu berharga dan dengan mudah bisa kita dapatkan tanpa harus melakukan pekerjaan beresiko tinggi yang membahayakan jiwa. Angka yang sungguh tak sebanding dengan pengorbanan serta keringat yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Pak Adi udah nemenin saya menuju kawah, terus jelasin saya tentang segala macam. Semoga kita bisa ketemu lagi suatu saat nanti. Terima kasih banyak ya Pak Adi. Sukses terus, salam buat keluarga. Nah, sobat loka, itu dia perjalanan saya selama di Kawah Ijen. Seru kan? Makanya jangan kemana-mana, saksikan terus Loka episode berikutnya. Dadah! Jauh ku berkelana meniti pelangiku, rindu pilu jauh dari ibu nasibku. Ada satu kalimat yang menjadi slogan para penambang belerang di Kawah Ijen yang akan selalu saya ingat seterusnya setelah perjalanan ini. Berani mati, takut lapar. Semoga Allah menyertai dan melindungi setiap langkah mereka.